inputnya ada 3 ya. Kalau half adder inputnya ada 2 ya. Ada 2 input A dan B. Kalau penjumlah penuh ada 3 input. Nanti akan kelihatan bedanya di mana pada aplikasi, gitu kan ya. Pada aplikasi ketika kita gabung antara penjumlah penuh dengan penjumlah paruh, gitu kan ya, ini akan kelihatan. Nah ini untuk penjumlah penuh ya. Nah untuk 3 masukan ya A, B, dan C, outputnya ada 2, ada yang sum, ada yang carry, gitu kan ya. Sum itu adalah hasil penjumlahan, carry ini adalah untuk memindahkan ya. Memindahkan dari mana? Dari bit pertama ke bit dari low bit ke high bit, gitu kan ya. Jadi kalau di desimal mah pindahan dari satuan ke puluhan, atau dari puluhan ke ratusan, atau dari ratusan ke ribuan, gitu ya. Itu namanya carry. Nah sekarang apabila semuanya 0 ya, apabila semuanya 0, nah ini juga salah satu ciri kalau rangkaian penjumlah penuh itu kan ya. Ini ditambah dengan gerbang OR ya. Kalau tadi kan tanpa gerbang OR ya. Ya hanya gerbang AND dan gerbang OR eksklusif. Ini penjumlah paroh. Kalau penjumlah penuh itu ditambah dengan satu gerbang, itu gerbang OR, gitu kan. Dimana output dari OR ini merupakan carry, gitu ya, atau bit bawaan ya, atau bit untuk menaikkan level daripada bilangan biner ya. Nah kalau 0 semua ya, mana ini coretannya? Kalau 0 semua ini 0, 0, 0 ya, yang ini ya. 0 semua, maka otomatis ini 0 kan ya, 0, 0, 0. Ya. Ini akan 0. Nah, walaupun ini jumlah nolnya ada ganjil, tapi karena 0 semua ya, 0 semua, tidak ada bits, tidak ada bilangan, tidak ada biner 1, maka gak mungkin muncul 1. Ini pasti 0 gitu kan ya. Sehingga di sini ketika 0 semua, maka carry-nya 0, atau sum dulu ya, sum-nya 0, carry-nya 0, gitu kan ya. Nah, kalau ini 0, 0, 1 ya, kalau 0, 0, 1 ya, maka ini 0 ya. Ini AB kan ya Pak, 0. Ini AC 0. Ini BC juga 0. Ini 0 kan ya. Ini bilangan bit satunya adalah 1. Maka ini akan 1. Sehingga sum-nya 1, carry-nya 1. Ya. Begitu seterusnya ya. Ketika jumlah ketika bit satunya berjumlah genap, maka hasilnya 0 gitu kan ya. Nah, ketika semuanya 1 ya, maka kalau ini 1 semua itu kan ya, maka ini 1, 1, 1, ini pun akan 1 ya. Karena jumlahnya 1, maka ini juga 1, maka hasilnya adalah 1, 1 gitu ya. Silakan Anda telah sendiri ya, tabel kebenaran ini ya. Anda aplikasikan di sini, itu nanti akan merupakan suatu penjumlahan bilangan biner ya. Nah, yang tadi yang
yang ini ya, half adder ini HA, nanti akan digabung dengan yang full adder ya, atau penyumblah penuh ya, ini penyumblah full adder ya. Nanti kalau digabung akan menjadi seperti ini ya. Ini half adder, ini full adder ya, full adder, full adder. Ya, di mana half adder adalah ada 2 masukan, ada 1 keluaran ya. Ini 2 masukan, 1 keluaran, 2 keluaran, sorry, keluaran 2 ada ini dan ini ya, keluarannya 2. Jadi yang ini tuh keluarannya 2 ya. Keluaran 2 sama ini ya. Cuman ini yang sum ya. Sehingga disingkat S, ini yang carry disingkat C, gitu kan ya. Nah, carry yang dari half adder merupakan salah satu masukan ke full adder, karena full adder tadi ada 3 masukan. Full adder ada 3 masukan, 1, 2, 3, ada 2 keluaran, 1, 2, gitu kan ya. Maka yang full adder ada 3 masukan dari carrier yang half adder, juga dari sini ya, dari bilangan biner in outputnya ya. Nah, kalau kita mau mengolah data dengan jumlah 4 bit, maka kita perlukan adalah 1 half adder, 3 full adder. Nah, ini rumusnya ini ya. A0, A1, A2, A3 ya. A0, A1, A2, A3 ditambah dengan B0, B1, B2 dan B3 ya. Ditambahkan dengan B0, B1, B2 dan B3, hasilnya adalah S0, S1, S2, S0, S1, S2, S3 dan C4. Dimana C4 ngambil dari ini, dari carrier. Ya. Ini adalah C4. Sehingga ketika kita menjumlahkan bilangan biner 4 bit ya, dengan angka A0, A1, A2, A3 dijumlah dengan bilangan biner 4 bit B0, B1, B2, B3 akan menghasilkan S0, S1, S2, S3, C4. Di mana C4 ini adalah nilai carrier ya. Sama dengan kalau kita menjumlah nilai 1 dengan 9 itu kan ya. Maka hasilnya adalah 0, 10 ya. Ini adalah hasil penjumlahan atau sum, ini adalah carrier gitu kan ya. Ini S, ini C ya. Kenapa carrier? Karena dia naik level menjadi puluhan itu kan ya. Nah, sehingga pada hakikatnya ini adalah merupakan rangkaian daripada ini ya. Yang ini merupakan rangkaian daripada ini. Cuma untuk mempersingkat supaya tidak rumit menggambarnya, maka kita gambarkan dengan kotak saja, gitu kan ya. Nah, lebih jauh lagi, maka rangkaian ini, ya, rangkaian ini atau rangkaian ini kita simbolkan dengan satu diagram blok besar, gitu kan ya. Di mana B, kenapa panah besar? Ini artinya apa? Artinya bitnya banyak, gitu kan ya. Ditambah dengan A, itu kan ya, maka akan menghasilkan S. S panah besar karena bitnya banyak. Kalau carrier panjangnya tipis. Karena apa? Karena carrier cuma 1 bit. Kan ya. Sehingga kalau kita menjumlahkan bilangan, berarti ini A0-nya ya. Kalau ini ya. Kalau yang gambar ini, berarti ini nilainya adalah 1 1 0 0 ya. Ini ada 1 1 0 0 untuk yang bit A ya. Untuk yang B-nya 1001 ya. 1001. Maka ini nilainya adalah 0 plus 1 1 ya. 0 plus 0 0. 1 plus 0
1, ya. 1 plus 1, 0, 1. Maka penjumlahan ini adalah 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Ini nilainya 1, 0, 1, 0, 1. Ya, jadi nilai ini sama dengan nilai ini, itu kan ya. Nah, sekarang gimana cara operasinya? Operasinya saya hapus dulu. Nol plus 1, hasilnya 1 kan ya? Hasilnya 1, dengan bawaan adalah 0. Ya. 0 plus 0 plus 0, hasilnya 0, bawaannya 0. Kan ya? 1 plus 0 plus 0, hasilnya 1, bawaannya 0. 1 plus 1 plus 0, hasilnya 1, 0 kan ya? Berarti 0, bawaannya 1. Ya. Jadi, Anda menjumlahkan 1 plus 1, 0 kan dijumlahkan. Maka 1 plus 1 plus 0. Maka ini jangan dianggap. Ya, berarti 1 plus 1 hasilnya 0, ya. Bawaannya 1, gitu kan ya. Nah, gitu. Ini adalah rangkaian untuk menjumlahkan bilangan biner. Ya. Sebentar ya, saya masuk dulu ke Zoom yang apa namanya? Zoom yang workshop kan udah jam 8. Baik, Pak. Itu semua yang dia semuanya yang wajar tentunya yang wajar nggak ada yang berlebihan lah ya, nggak ada yang berlebihan. Jadi mata dan telinga saya bagi dua ya, mata kiri ke kamu, mata dan telinga kiri ke kamu atau ke kalian, mata kanan dan telinga kanan ke workshop ya. Minimal kalau nggak izin ada. Sebentar, saya kurangi suaranya takut mengganggu. Nah, berikutnya ada komplemen ya. Definisi sinyal masukan invert yang tinggi dari sebuah inverter terkendali akan menghasilkan komplemen angka 1. Ya. Jadi kalau bilangan biner di import nanti akan menghasilkan komplemen 1 dari bilangan tersebut. Ya. Nah, ini misalkan jika nilai A adalah sebentar, ini kadang-kadang nggak kelihatan ini. Nah, jika nilai A adalah atau nilai A sama dengan 0,111, maka apabila diinversi ya atau diinvert, hasilnya akan invert 1 adalah 0. Ya. Invert 1 0. Invert 1 0. Invert 0 adalah 1. Maka ini adalah merupakan komplemen 1 daripada A. Dinamakan dengan A bar. Jadi A bar ini adalah komplemen 1 daripada A. Ya. Nah, berikutnya, komplemen 2 didefinisikan sebagai kata baru yang diperoleh dengan menambahkan 1 kepada komplemen 1. Komplemen 2 disimbolkan dengan A aksen.
Di mana A aksen itu nilainya adalah komplement daripada komplement 1 daripada A ditambah dengan 1. Ya. Kemudian juga dia selama bekerja Sehingga aman-aman aja, gak ada ini. Di mana A aksen komplement 2 daripada A bar atau komplement 1. Ya. Berikut ini adalah beberapa contoh penentuan komplement 2. Nah, misalkan A-nya ini ya. A-nya tadi yang ini ya. A-nya yang ini ya. 0, 1, 1, 1. Ya. Maka komplement satunya adalah ini diinversi. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 0. Maka tuh komplement 2 adalah yang ini ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Kan ya? Gitu ya. Atau lebih lengkap lagi, biar bitnya sama, berarti ini ditambah dengan 0, 0, 0, 1. Kan ya? Hasilnya adalah ini. Ya. Nah, dalam sebuah odometer biner ya, komplement 2 merupakan hasil pembacaan berikutnya setelah komplement 1. Ya. Jadi misalkan ya, misalkan A-nya ini adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Maka ketika di inversi ya, atau ketika di di komplement satunya, maka ini hasilnya menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ya. Nah, ketika ini ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1 plus 1 hasilnya 0 kan ya. Hasilnya 0. Carry-nya 1 ya. 1 plus 1 0, carry-nya 1 ya. 1 plus 1 0, carry-nya 1. 1 plus 0 adalah 1. Maka komplement 2 dari ini adalah ini. Nah, itu kan ya. Itu maksudnya ya. Jadi odometer adalah angka berikutnya, itu kan ya. Angka berikutnya dari hasil pembacaan komplement 1. Kenapa? Karena komplement 2 adalah komplement 1 ditambah 1. Berarti angka berikutnya dari komplement 1. Jadi komplement 2 adalah angka berikutnya dari komplement 1. Kenapa? Karena komplement 2 adalah komplement 1 ditambah dengan 1 gitu ya. Nah, berikutnya komplement ganda ya. Jika kita melakukan komplement 2 dari suatu bilangan secara berturut-turut sebanyak 2 kali, maka kita akan memperoleh kembali angka semula ya. Nah, misalkan A-nya tadi, A-nya 0, 1, 1, 1. Maka komplement 1 daripada A ini adalah 1, 0, 0, 0 kan ya. Komplement 2-nya adalah 1, 0, 0, 1 ya. Nah, ini sekarang dikomplement satukan lagi. Ini dikomplement 1 daripada A aksen. Berarti ini kan diinversi kan ya. Yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1 sehingga menjadi 0, 1, 1, 0. Nah, ini dibikin komplement 2, hasilnya adalah ini berarti ditambah 1 kan ya. Hasilnya menjadi 0, 1, 1, 1. Sehingga ini komplement. Ini ya komplement ganda nilainya akan sama dengan nilai A. Jadi ketika suatu bilangan dilakukan komplement ganda ya, maksudnya komplement 2 yang gandanya ya, atau dilakukan komplement ganda, maka hasilnya akan kembali ke nilai awal. Dengan ya. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa komplement ganda dari A sama dengan A, atau A double aksen sama dengan A. Ya.
Nah, karena sifat ini komplement 2 dari bilangan biner adalah ekivalen dengan angka negatif dalam bilangan desimal, gitu ya. Jadi komplement ganda merupakan bilangan negatif dari bilangan desimal, ya. Kedua adalah transfer perubahan dari tidak tempat lain terjadi ada perubahan. Nah, sehingga di sini ini ibaratnya di dasar pemikiran adalah dari odometer ya, dari odometer. Ini kita mulai dari bilangan ini ya. Sebagai manometrik diganti dengan energi. Nah, itu yang itu namanya transfer. Bentar ya, saya perhatikan ini dulu, apa namanya, yang workshop dulu. Yang tadi itu 80-an ke atas, Pak. Makanya apa kata Pak Lamuddin tadi. Yang perlu diingat. Ini odometer biner dimulai dari ini ya. Dari 1101. Ya, maka ketika ini naik ya, ketika naik berarti ditambah 1 kan ya. Tambah 1 sehingga menjadi 1110. Tambah 1 lagi menjadi 1111. Tambah 1 lagi akan reset ke nilai 0 lagi, itu kan ya. Artinya nilai maksimal sudah terpenuhi sehingga kembali ke 0, itu kan ya. Nah, terus akan kembali ke 0001 ya. Terus satu putaran lagi akan pindah ke 1101. Terus naik lagi nilainya menjadi 0010, gitu kan ya. Nah, sehingga kalau kita bikin garis bilangan ya, garis bilangan dari odometer ini, kita bikin garis bilangan, maka ini adalah nilai 0 ya. Nilai 0 atau nilai reset ya. Di mana ini adalah nilai 1 ya. Ini nilai 1. Di mana sebelum 1 ada 0. Sebelum 0 ada nilai min 1, itu kan ya. Jadi kalau dalam bilangan, kalau kita bikin ruas bilangan dalam bilangan desimal, maka setelah 0 adalah nilai plus 1 ya. Sebelum 0 nilainya adalah min 1. Nah, sehingga kita aplikasikan di sini ya. Ini nilai 0. Setelah 0 adalah nilai ini. Sebelum 0 nilai ini. Nah, sehingga nilai ini adalah nilai min 1 ya. Jadi nilai 1111 itu sama dengan nilai min 1 dalam bilangan desimal, gitu kan ya. 0001 sama dengan plus 1 dalam bilangan desimal, gitu kan ya. Sehingga di sini adalah ketika nilai A-nya 0001, ini akan sama dengan plus 1 pada garis bilangan ya. Ini 0001 kan ya, sama dengan plus 1 pada garis bilangan. Ya. Ya biasanya kayu dirubah dengan badannya. Nah, Pengetahuannya kayu. ketika ini di apa namanya, di inverse ya, atau dikomplement satukan, maka hasilnya akan 1110, gitu kan ya. Ketika ini dibikin komplement 2 ya, maka nilainya aksen sama dengan 111 ya. Maka nilai ini di garis bilangan nilainya min 1. Sehingga 111 ini adalah min 1 pada garis bilangan. Sehingga ini identik dengan nilai min 1. Identik dengan nilai min 1. Ya. Nah, sekarang yang ini. Yang nilai plus 2. Kan ya. Plus 2 adalah bilangan binernya adalah 0010. Identik dengan bilangan 2 pada garis bilangan atau garis bilangan untuk yang desimal. Maka ketika ini di komplement satukan, maka nilainya yang asalnya 0010 menjadi 1101.
di komplemen 2 kan ini ditambah 1, hasilnya menjadi 1110. 1110 nilainya min 2 gitu kan ya. Dan seterusnya ini dibikin komplemen 2, hasilnya menjadi ini. Gitu ya. Sehingga disimpulkan bahwa sifat dari komplemen 2 dari bilangan biner adalah ekivalen dengan angka negatif dalam bilangan desimal. Ya, jadi kalau kita ingin menegatifkan nilai biner, maka kita bikin bilangan biner tersebut menjadi komplemen 2-nya, itu akan menjadi nilai yang negatif, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nyatakan angka plus 5 dan min 5 dalam representasi komplemen 2. Nyatakan jawaban sebagai bilangan 8 bit ya. Karena 8 bit, maka ini ada 8 deretan angka ya. Di mana nilai plus 5 adalah 0000, ini bit yang tinggi ya, ini bit yang tinggi, ini bit yang rendah. 5-nya adalah 0101. Ini nilainya 5. Maka ketika kita membuat komplemen 1-nya, maka nilainya adalah 1111 1010. Ya, jadi yang 1 berubah menjadi 0, yang 0 berubah menjadi 1 gitu kan. Komplemen 2-nya adalah komplemen 1 ditambah 1. Hasilnya kan seperti ini. Ya. 1111 1011. Sekarang kita coba jumlahkan ya. Plus 5 ditambah min 5. Plus 5 ditambah min 5 berapa nilainya? Berapa nilainya? Plus 5 ditambah min 5. 0, Pak. 0 ya. Nah, kita jumlahkan yang ini dengan ini. Ya. Ini 8 bit kan ya. Berarti 0000 ya. Ini 0101, ini sama dengan plus 5 kan ya. Ini min 5-nya ya. 1111 ya. 1011. Ini min 5. Kita jumlahkan. Maka 1 plus 1 berapa? 10 kan ya? Ini 0, carrier-nya 1. 1 plus 0 plus 1, 10 ya. Berarti ini 0, carrier-nya 1. 1 plus 1 plus 0, 10 ya. 0, carrier-nya 1 ya. 1 plus 0 plus 1, 0, carrier 1 gitu kan ya. Sama semua kan ya. 0, 1 ya. 0, 1 0 1 0 1. Tapi karena 8 bit ya, kan dikatakan 8 bit, maka yang terbawa ada nilai ini. Sehingga ini hasilnya 0, kan ya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah komplemen 2 dari suatu bilangan bit itu adalah nilai negatifnya dari bilangan bit tersebut, kan ya. Ya silakan coba Anda nanti bikin lah soal misalkan 8 min 4 10 min 5 gitu ya. Coba Anda buktikan bahwa ini harus nilainya 4. Ini nilainya harus 5 itu kan ya. Misalkan 8 minus 5 ya, ini hasilnya harus 3 gitu kan ya. Nah, silakan Anda coba nanti ya. Dan mempunyai ada juga itu adalah problem solving. Dan ada satu tadi kita tengok. Belajar. Nah, berikutnya gambar di bawah memperhatikan sebuah penjumlah pengurang komplemen 2 ya.
yaitu rangkaian logika yang dapat menjumlahkan atau mengurangkan bilangan biner. Cara kerja rangkaian adalah sebagai berikut ya. Ketika sub rendah ya, sub ini ya, ketika dia rendah, bit-bit B akan melewati inverter terkendali tanpa mengalami inversi. Ya. Dalam keadaan ini, penjumlah penuh menghasilkan keluaran S sama dengan A plus B. Jadi ketika ini diberi bit rendah, ya, artinya ini diberi angka 0, ya, maka S ini merupakan penjumlahan dari A dan B. Penjumlahan dari A dan B. Dengan ya. Nah, jika sub tinggi, inverter terkendali menghasilkan komplement 1. Selanjutnya, keadaan sub yang tinggi akan menambah angka 1 kepada jumlah penuh pertama. Jadi kalau ini 1, maka ini akan bernilai 1. Ya. Penjumlahan komplement 1 dengan 1 menghasilkan komplement 2. Itu kan ya. Dari B. Ya. Dengan kata lain, inverter terkendali menghasilkan B bar. Artinya dengan nilai ini diberi angka 0 ya, diberi angka 1 ya. Ketika sub ini diberi angka 1, maka si B akan berubah menjadi B bar. Artinya apa? Artinya komplement 2 daripada B, berarti nilai negatif daripada B ya. Dan penambah 1 akan mengubahnya menjadi B aksen gitu ya. Nah, dengan ini keluaran penjumlahnya akan menjadi S sama dengan A plus komplement 2 daripada B, kan ya. Dimana komplement 2 daripada B merupakan nilai negatif daripada B. Sehingga yang ini akan sama dengan ini. Sehingga kalau subnya bernilai 0 ya, atau kalau ini diberi bit 0, maka si rangkaian ini akan menjumlahkan A dengan B. Tapi kalau sub ini diberi bit 1, maka ini akan menghasilkan A dikurangi B, gitu ya. Ini ada tugas ya, perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar ini gambar rangkaian penjumlah penuh ya. Tentukan nilai S ini ya. Tentukan nilai S jika subnya sama dengan 1 dan sub sama dengan 0 ya. Dan jelaskan proses operasi penjumlahan dan pengurangan. A-nya adalah ini ya. Ini ada 8 bit kan ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini sama 8 ya. Masing-masing 8 bit. Nah, itu aja dulu ya. Silakan Anda kerjakan tugas dulu. Ini saya harus mengikuti workshop ya. Karena sudah dimulai. Kalau tadi masih ngobrol-ngobrol, sekarang udah dimulai ya. Kalau ada pertanyaan bisa Anda bisa
harus segera konsen ke ke workshop ya. Mungkin saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.